Cilpa Castra dari alam membawa Anda ke Bukit Lawang, sebuah surga di Sumatera Utara di mana alam liar bertemu dengan keindahan seni kriya, menyaksikan bagaimana tangan-tangan berbakat para pengrajin lokal mengubah kayu dan bambu yang sederhana menjadi ukiran memukau. Lebih dari sekedar souvenir, setiap pahatan adalah kenangan yang abadi, sebuah karya seni yang menceritakan kisah alam Indonesia kepada dunia. Temukan pesona Bukit Lawang dalam keindahan yang terpahat dari hati dan keajaiban alam dalam pesona Indonesia. Dalam bahasa Sansekerta, kata seni disebut cilpa yang memiliki arti berwarna. Kemudian muncullah istilah sucilpa yang berarti bentuk-bentuk yang indah atau dihiasi dengan indah. Cilpa Castra yang juga banyak disebut dalam pelajaran sejarah kesenian adalah buku atau pedoman bagi para cilpin, yaitu seorang tukang, termasuk di dalamnya apa yang sekarang disebut seniman, yaitu sebutan bagi orang yang kreatif, inovatif, mahir, dan mudah menjiwai di bidang seni. Karya kreatif seniman umumnya berupa karya sastra, tari, lukis, patung, lakon, musik, dan juga film. Di tanah yang subur, alam menyimpan cerita yang tak pernah lekang oleh waktu. Kayu yang pernah menjadi bagian dari pepohonan yang megah. Bambu yang berdiri tegak, seolah kembali berbisik dalam ukiran dan pahatan. Di tangan para pengrajin, bahan-bahan yang dianggap remeh ini diubah menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai. Hidup kembali sebagai karya yang penuh makna. Selamat datang di Bukit Lawang, Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bersama saya, Imam Fadilah, mari kita jelajahi perjalanan kearifan lokal dan budaya di Bukit Lawang dalam Cilpa Castra dari Alam. Desa Perkebunan Bukit Lawang di Bahorok, Langkat, Sumatera Utara merupakan surga alam yang memikat dengan pesona hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Terkenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Gunung Leuser, desa ini menawarkan pemandangan hijau.
suara gemericik sungai dan udara yang segar. Bukit Lawang juga menjadi rumah bagi para seniman ukir yang mahir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini lagi ngapain nih Pak? Saya lihat tadi lagi beres-beres nih sepertinya. Ya lagi bersih-bersih debu-debu supaya warnanya biar nampak kilat gitu. Oke, Ya. memang harus dibersihin secara rutin Harus ya Pak ya. dibersih rutin dia. Oke, nah ini saya lihat banyak banget nih Pak karya-karya yang sudah Bapak buat nih Pak. Kira-kira dari karya ini ada koleksinya apa saja sih Pak? Koleksi yang Bapak sering buat ya sejenis orangutan, kura-kura, terus topeng orangutan lah yang terlalu banyak sini. Karena mudah buatnya. Nah saya lihat juga tuh ada kura-kura sama burung hantu tuh Pak. Boleh liatin Pak gimana tuh Pak? Boleh. Ini burung hantu ini. Oke, ini burung hantunya Pak Ini ya. sampel. Ini masih pertama saya buat kurang lebih 3 bulan yang lalu ini Pak. Untuk peminat jualnya itu pasarnya kemana aja sih Pak kalau saya boleh tahu? Banyak Pak, ini pasaran dunia Pak. Pasaran Sampai dunia. Amerika paling jauh itu Amerika. Heeh. Pernah juga orang mana itu daerah Arab, Turki. Turki. Ini pernah dia apa ini Pak? Ditawar sama orang Turki. Oh itu juga pernah ditawar Iya. sama orang Cuman Turki. karena ini fasilitas kantor kan memang dari program dulu nggak boleh dijual. Ini dari bambu petung. Bambu jenisnya. betung, masing-masing dari cenderamata ini ataupun yang Bapak buat itu harganya berapaan sih Pak? Kalau kita bicara pasaran dunia ya, istilahnya harga yang seperti ini kalau kita orang Indonesia ya mahal. Karena seperti ini aja ini 400.000. Oh. Cuman kalau orang Eropa 400.000 ini dia nggak komplain masalah harga. Dia senang, dia beli. Jadi kadang-kadang kita buat agak kecil kan. Iya. Cuman dia rumitnya, kesulitannya agak sulit ya mahal gitu aja. Oke, berarti semakin rumit maka semakin Semakin besar mahal. harganya Iya. seperti itu ya Pak ya. Untuk pembuatan sendiri Pak, kira-kira itu Bapak dibuat di mana sih Pak untuk souvenir-souvenir ini? Proses pembuatannya di rumah Pak, karena sering kerja di rumah. Kalau Bapak memang mau ingin melihat bahan bakunya, cara pembuatannya, boleh datang ke rumah. Boleh? Boleh. Pak, oke. Di Indonesia, seni ukir kayu dari sisa alam telah menjadi bentuk ekspresi yang memadukan kreativitas dengan nilai keberlanjutan. Kayunya bagus sebetulnya, kok nggak digunakan? Banyak seniman dari berbagai daerah memanfaatkan kayu bekas atau limbah alam seperti batang pohon yang tumbang, akar, dan potongan kayu dari perkebunan untuk dijadikan karya seni yang unik. Bagus betul. Sementah namanya.
mereka tidak hanya melihat material ini sebagai sisa alam, tetapi sebagai kanvas alami yang memiliki tekstur dan karakter khusus yang bisa diolah menjadi karya seni yang bermakna. Kayaknya wangi. Cuman lunak kali. Bapak Karmanto, seorang seniman ukir kayu yang unik di desa Bukit Lawang, Pahorong. Berawal dari kecintaannya terhadap alam, ia melihat potensi seni dalam potongan-potongan kayu bekas yang sering dianggap tak berguna. Dengan keahlian tangan dan kreativitasnya, dirinya mampu mengubah kayu-kayu bekas menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Mulai dari patung-patung kecil hingga hiasan dinding dengan ukiran bermotif khas Sumatera Utara. Setiap karya yang dihasilkan memiliki sentuhan personal, menggabungkan keindahan alam dengan detail rumit yang mencerminkan budaya lokal. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat Pak, alhamdulillah. Nah ini lagi ngapain nih Pak? Ini lagi membuat souvenir untuk orang tamu-tamu dari Eropa ini Pak. Apa aja nih Pak? Dari mana nih bahannya nih? Bahannya dari sawah-sawah itu Pak. Dari Yang sawah. terbenam entah berapa ratus tahun kurasa. Oke, Kurasa udah ratusan tahun ini Pak, seperti ini. oke. Nah ini lagi buat ukiran orang hutan nih Pak ya, saya lihat ya. Iya Pak. Saya boleh coba nggak Pak mengukir gitu Pak? Boleh, Kira-kira? Pak. Ini atau, pun atau udah- ada yang perlu saya Ya ini bantu udah gitu? setengah finishing ini Pak. Bapak coba aja nih gosok ini yang enggak apa ini digosok dikit. Ini. Oh boleh Pak. Oke. Ini beda ini Pak kayunya sama itu. Oh beda ya Kalau Pak ya. ini model-model tanaman kita sendiri, kayu mahoni. Oke, kalau ini Pak kayunya Nah, itu kayu apa nih? Kayu udah fosil itu Pak sebetulnya. Oh. Jenis kayunya kita nggak tahu, cuman kalau kualitasnya bagus itu Pak. Nomor Kualitas satu bagus. itu kalau di Indonesia. Ya tanpa dipernis Heeh. sudah mengeluarkan sinar sendiri. Oke. Beda Baik, Pak. sama kayu mahoni ini kalau nggak kita rapi betul gosoknya, ya nggak bagus. Nah, untuk proses pengerjaannya ini kira-kira berapa lama nih Pak sampai dia jadi nih Pak? Yang model mana itu? Yang model seperti ini mungkin? Yang model seperti itu 1 hari kelar itu Pak. 1 hari? Ya. Oke. Dah, kira-kira nih saya sudah siap belum sih Pak ini? Udah proses siap? Oke, kayaknya ini udah siap dipasarkan ini Pak. Udah Oke, bisa nih Pak. baik Pak. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Yang kayak gini ini agak rumit Pak. Heeh. Cara kerjanya itu kita harus hati-hati. Ini lunak, cuman mudah sompel. Maka kerjanya itu agak lama kayak model ini. Lebih ekstra hati-hati ya Pak? Ah, ya? itu Oke. dia. Gitu. Karena memang proses pengerjaannya dan juga bahannya yang rumit ya Pak ya, Iya. dan susah didapat. Oke. Kalau begitu Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Iya, saya sama-sama, ucapkan, Iya. Bambu telah menjadi inspirasi bagi banyak pengrajin di seluruh Nusantara. Salah satunya dapat kita temukan di Bukit Lawang. Di sini, bambu bukan hanya tumbuh sebagai tanaman liar, tetapi menjadi bahan utama dalam berbagai produk kerajinan tangan yang indah. Ibu Sumarti, seorang seniman yang dikenal akan keahlian dalam mengolah bambu, tanaman yang tumbuh subur di Sumatera Utara, khususnya di sekitar Bukit Lawang.
Berkat bakat dan ketekunannya, ia berhasil mengubah bambu-bambu yang tampak sederhana menjadi karya seni yang indah dan bernilai tinggi. Ibu Sumarti membuat berbagai jenis ukiran dan anyaman bambu, mulai dari keranjang, hiasan dinding, hingga perabotan rumah tangga yang semuanya memiliki corak khas budaya lokal. Saya melakukan pekerjaan ini dari tahun 2002, tepatnya di bulan Desember. Ketika itu saya melihat ada petani. Petani itu membawa bambu, bambunya itu dibuangin. Saya rasa kok rugi kali itu bambu nggak digunain gitu. Kemudian saya bawa pulang. Pelan-pelan saya membuat bermacam-macam produk yang mudah-mudahan nantinya menambah ekonomi keluarga saya. Biasanya bambu yang saya gunakan itu bambu tali atau namanya bambu blangke. Yang kebetulan di sekitar lokasi Bukit Lawang ini banyak ditemukan dan mudah didapatkan. Contohnya misalnya macam ini ya. Ini saya gunakan dengan bambu tali atau bambu blangke yang gampang didapat di daerah Bukit Lawang ini. Kemudian yang ini bambu betung. Bambu betung ini pun sebetulnya agak sulit juga sih dapatnya. Tapi kebetulan ada juga ditanam di Bukit Lawang, hanya beberapa pohon. Kalau misalnya nanti ada yang nempah banyak, barulah saya mengorder dari luar daerah Bukit Lawang. Kemudian ini cucuk sanggul ya. Ini banyak diminati sama turis mancanegara. Kebetulan asal saya belajar di sini, mereka juga mau belajar. Saya senang aja dengan pekerjaan saya ini dan ternyata banyak yang menyukai hasil karya saya ini. Dampak yang saya dapati yaitu menambah ekonomi, membantu suami, juga bisa untuk biaya sekolah, nambah sedikit-sedikit begitu. Harapan saya semoga Bukit Lawang ini semakin ramai, wisatawan luar, mancanegara dan juga lokal supaya banyak berkunjung ke Bukit Lawang dan banyak membeli souvenir-souvenir yang ada di Bukit Lawang, membantu pendapatan para pengrajin. Kemudian saya minta juga kepada dukungan sama pemerintah agar membantu para pengrajin supaya mereka lebih maju dan mempunyai semangat untuk ke depannya. Bukit Lawang, tempat di mana alam liar dan seni bertemu dalam harmoni. Di sini, turis lokal dan mancanegara datang bukan hanya untuk menyaksikan orang hutan di habitat aslinya, tetapi juga untuk merasakan sentuhan kreativitas para pengrajin. Dari sisa kayu yang tak terpakai, diukir sosok-sosok ikonik seperti orang hutan yang berkelantungan, gajah, harimau, dan burung rangkong. Setiap pahatan ini adalah simbol dari kekayaan alam Sumatera Utara yang kini bisa dibawa pulang dalam bentuk pahatan kayu. Bagi sebagian turis, ukiran ini lebih dari sekedar souvenir. Ini adalah kenangan dari petualangan mereka di Bukit Lawang. Cerita yang hidup kembali setiap kali mereka melihatnya. Hi, what's your name? Laura. Laura. I'm Imam. Nice to Hey, meet you. Imam. Nice to meet you too. Welcome to the gallery. Wow, it looks so nice. So many things. I'm impressed. Yeah, we got some standee here, we got some painting here, and also we got some orangutan picture. You can have a look. Yeah. So it's about the gallery of the orangutan. Yeah. Looks so good. And different people did it, or? Yeah, a lot of different people that come here and they see this gallery. So many things. It is a lot of things. Tapping? Yeah, sure. You can have a look here. Yeah. If you want to know more about this
activity or things, we can also go upstairs for having some more conversation. Oh yeah, of course. Okay, let's Thank go. you. Halo sahabat Pesona Indonesia, saat ini saya sedang bersama Kak Laura, salah satu wisatawan asing asal Jerman yang menghabiskan waktunya beberapa waktu ini di Bukit Lawang. Halo Kak Laura, Halo. apa kabar? Bagus. Baik, wah bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Sedikit, oke. We try to speak in bahasa in English ya. Okay, perfect. Okay. So, if I may know, how long that you've been here actually? I have been here already for 2.5 weeks. 2.5 weeks. What do you think about the tourism in Bukit Lawang actually? I really like it because you have so many different options what you can do here. So you can do like a jungle trek. Also, you have the option just one day or more days. So you can also have a look around. You can go to the river. You can just relax a bit in the sun or in the shadow. And also the people are really nice and give you a lot of options what you can do here. Well, if I may ask, have you ever like doing the souvenir workshop around here, like doing the shopping or take some gift for your family back home? Oh yeah, of course. I have been there in the small shops in Bukit Lawang. Walked around and also, of course, buy some souvenirs. And I also did like a wood carving shop. And yeah, I really enjoy it. I really like it because there are also so different things you can buy and also different places. And I really like it that they also do some things by themselves. So maybe you can, last year, I bought a t-shirt with a handmade orangutan, so for the child of my brother, and I really like it, and it's also good quality, but you can see it, there's so much love also from the people. You can see everything is a bit different, and yeah, I really like it. That's cool. Have you buy the statue of the orangutans? Not yet because it's too big, but I Uh-huh. just bought a small one. So instead of like buying, you can also do the workshop if I'm not wrong in here, right? Yeah, I did an wood carving workshop and also did something by myself, but it's also quite hard. I thought it's much easier, but maybe it's also because of me, but I really enjoy it. Oh, that's really cool. I'm glad that you were here to stay here. Like you're doing a lot of things here. I hope that you will enjoy Bukit Lawang. All right, so thank you so much for your time. I really appreciate it, and I hope you will enjoy Sumatra and Bukit Lawang. And I hope that we will see again next time. Terima kasih. Terima kasih banyak. Di ujung petualangan hari ini, kita disadarkan bahwa keindahan seringkali hadir dari yang terlupakan. Kayunya yang jatuh, bambunya yang tersisih. Tapi di tangan para pengrajin Bukit Lawang, setiap potongan yang dipahat dengan hati. Dari jantung hutan Sumatera Utara hingga ke tangan para wisatawan, kisah Bukit Lawang terus hidup. Sampai jumpa di Pesona Indonesia berikutnya, di mana kita akan terus menggali cerita dari setiap sudut negeri yang penuh makna. Demikianlah kisah kita dari Bukit Lawang, di mana alam dan kreativitas menjadi satu dalam harmoni. Pesona Indonesia.